Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatun Ibnu Pradana dari tim KKN PPM UGM Salaman periode 2 tahun 2021 dengan unit JT078 ingin membagikan sebuah video mengenai hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu UKM Geblek yang ada di Magelang. Nah, beberapa waktu lalu ketika saya melakukan survei melalui grup WhatsApp, saya mendapatkan informasi bahwa di Dusun Karanganyar dan juga Ngemplak ada beberapa home industri geblek dan lanting. Nah, namun mereka mengatakan bahwa kendala yang dihadapi itu salah satunya adalah pemasaran dari geblek dan juga lanting ini masih terbatas hanya di daerah-daerah di sekitar rumah saja. Nah, oleh karena itu saya membuat sebuah program mengenai branding dan juga marketing makanan tradisional geblek dan juga lanting. Nah, dalam program ini saya melakukan sebuah wawancara secara langsung dengan pemilik dari Geblek Ngangeni, yaitu salah satu UKM yang bergerak di bidang makanan yang ada di Magelang, di mana Geblek Ngangeni ini merupakan salah satu UKM geblek yang sudah mampu melakukan pemasaran hingga keluar daerah, bahkan hingga ke luar Pulau Jawa. Nah, apa saja yang ada di dalam wawancara ini? Mari kita simak di video berikut ini. Jujur, saya sendiri bergerak di bidang pergeblekan ini juga masih banyak belajar. Artinya, oke, saya memang memulainya sudah lama ya, sudah sejak 10 tahun yang lalu. Tapi betul-betul saya seriusin, ini baru dua tahunan ini. Ya, boleh dikatakan 2 tahunan ini saya betul pengen concern sama ini karena saya lihat ya ada sisi yang menarik yang saya lihat ini juga bisa nggak hanya sekedar jadi hobi akhirnya. Halo sayang. Dan saya ini memulai dan merintisnya ini sendirian. Artinya saya belum punya tim. Jadi yo adminnya yo saya, produsen ya saya, masarin ya saya. Artinya saya memang belum sudah sempat terpikir untuk pengen bentuk tim kecil begitu untuk mengelola khusus. Tapi karena saya juga masih ada pekerjaan lain yang utama ya, saya bilang yang ini juga butuh konsentrasi yang cukup, daripada setengah-setengah saya belum berani begitu untuk ada maksudnya saya belum ada karyawan juga begitu. Ya workshop juga masih kecil-kecilan begitu. Jualan juga saya ya masih hanya dari Instagram begitu. Tapi ya saya bersyukur dari sini kalau boleh sharing, ini pun sudah bagi saya batu loncatan yang cukup bagus ternyata memang dengan adanya media sosial begitu. Karena dulu saya paling baru dari mulut ke mulut gitu untuk pemasaran begitu. Hanya sekarang dengan bantuan media sosial ini bisa lebih terlayani. Saya belum pakai Gojek, saya belum pakai Grab, Gojek atau apa yang jualan online memang saya belum, tetapi justru dari reseller saya yang melakukannya. Jadi dari mereka yang pernah jadi konsumen saya. Kenapa geblek? Saya rasa geblek ini unik begitu dan bagi saya secara personal ini ada kenangan sendiri karena kebetulan geblek ini dulu saya mengenal geblek dari ibu saya ya seperti itu. Nah saya bermula kan dari hanya karena kangen ibu ya, karena ibu sudah situ terus saya iseng bikin ini seperti itu, tapi terus kebablasan keterusan sampai sekarang. Hanya ya saya rasa tidak hanya geblek tapi banyak makanan-makanan tradisional atau khas yang sebetulnya punya peluang untuk bisa naik kelas begitu. Karena yang harusnya naik kelas itu kan ini produk lokal ya. Jangan kita menaik kelaskan produk yang udah terkenal kan gitu. Ada perbedaan yang sangat besar ketika saya awal mula saya menjual geblek saya tanpa nama, polosan, betul-betul polosan, dengan saya beri nama. Dengan diberi nama itu menjadi ada kekhasan dan kita punya rasa tanggung jawab di situ.
Jadi terus branding itu ternyata tidak hanya sekedar di logo. Branding itu sense. Yang saya kenal, branding itu tidak berhenti di logonya kayak apa enggak, tapi saya mencoba menciptakan ada kedekatan dengan konsumen atau siapapun yang bermitra dengan Geblek Ngangeni. Dan kenapa saya pilih nama Geblek Ngangeni? Ya tentu saja ada filosofinya. Saya ingin agar semua yang mencicipi geblek ini teringat terus. Seperti itu. Terus obat kangen juga ya. Karena ya terus terang Mas Ibnu, kebanyakan yang nyobain Geblek Ngangeni ini justru mereka yang dari luar kota, karena mungkin mereka di perantauan, mereka nggak bisa pulang daerah. Iya, kenapa itu? Dan ternyata memang betul, kalau saya simpulkan, memang ya harapan saya dari nama itu semoga terwujud dengan cara servis saya ke teman-teman. Begitu saya akhirnya belajar, belum ada logo ini, baru sekedar nama begitu. Tetapi minimal dengan ini waktu itu sudah mulai terus dikenal begitu. Kemudian baru yang terakhir sekitar tahun 2019 saya memutuskan adanya logo, perlunya logo begitu. Kenapa? Karena ternyata dengan logo itu orang gampang lebih mengingat. Oke. Ya, saya membuat PIRT kalau tidak salah tahun 2017 atau 18 ya, sekitar itu. Saya putuskan untuk membuat PIRT karena saya ingin agar produk saya bisa dipasarkan secara legal dan diakui secara official begitu sama pemerintah lah, ibaratnya begitu. Jadi PIRT itu fungsinya ya agar produk kita terdaftar di pemerintah dan juga menjamin kualitas. Kalau sudah ada PIRT-nya, PIRT keluar, itu berarti kan kualitasnya dan keamanan produk itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tanpa itu jelas tidak bisa. Sekarang untuk bisa mendapatkan PIRT ada survei ke tempat usaha. Kemudian kami juga harus mengikuti kegiatan ada workshop dulu, ada pelatihan dan sebagainya. Ini ada standar-standar itu yang harus saya tempuh dulu untuk bisa mendapatkan PIRT. Jadi bagi saya sangat penting untuk sebuah produk didaftarkan dalam PIRT untuk bisa menjaga kenyamanan konsumen juga. Konsumen akan menjadi nyaman. Untuk prosedur, ini saya rasa setiap daerah memiliki dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu daftarnya lewat situ. Jadi dari Dinkes dulu, terus nanti akan diberi jadwal, kemudian tapi mungkin setiap daerah punya peraturan berbeda-beda tapi untuk prosedur sebetulnya sudah ada dan saya rasa apalagi saat ini pemerintah sudah lebih concern tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan UMKM, akan dipermudahlah seperti itu. Dan nanti setelah PIRT bisa nanti tahap berikutnya misalkan sertifikasi halal, misalkan seperti itu. Ada sertifikasi lain. Nah ini kan sangat menguntungkan ketika UMKM memiliki itu. Karena kalau toko-toko itu tidak akan mau menerima produk untuk titip jual di sana kalau nggak ada PIRT-nya, karena kan nggak ada jaminannya. Dengan PIRT kemudian kita tahu kualitas bahannya seperti apa, terus ketahanan pangannya itu seperti apa, seperti itu Mas. Saya cuman itu sih. Kalau di Magelang sebetulnya mudah, baik kabupaten maupun
maupun kota, saya rasa tetap mudah. Apalagi kalau terasa ini berarti ikutnya kabupaten ya, kabupaten mudah. Ada ikutin jadwalnya saja. Ada kok terjadwal seperti itu. Mengikuti pameran itu bermula dari saya sudah punya PIRT, Mas. Justru dari situ. Okay. Justru dari situ peluang-peluang itu akhirnya muncul sendiri. Karena ketika kita mengikutkan produk dalam pendaftaran PIRT, otomatis kita akan ketemu dengan teman-teman yang punya sinergi yang sama, teman-teman UKM. Meskipun dari produk-produk yang berbeda. Misal produk makanan, produk pria, produk fashion, produk apa begitu ya. Dan senangnya sih dari situ terus sharing pengalaman dan sebagainya. Terus ada kesempatan ini dan itu. Nah, jadi networkingnya kan jadi kebuka begitu. Iya, bangun relasi. Ini harga yang sangat mahal. Relasi itu harga yang sangat mahal. Masih berkaitan dengan pameran. Oke, tambahin saja. Kadang ketika kita sudah berjejaring seperti itu, tidak harus kita yang hadir di pameran, tapi kadang produk kita yang akan dibawa oleh panitianya. Ya, kalau saya awalnya awal saya membuat geblek itu memang hanya geblek yang kayak dijual banyak di Kulon Progo, mungkin Mbak Diana juga perso. Geblek itu rata-rata angka 8. Betul ya Mbak Diana ya? Ya, geblek itu hanya angka 8 aja dan mindset orang tentang geblek, geblek itu angka 8, bentuknya kayak angka 8. Terus kalau digoreng jeblok-jeblok, dar-der-dor, medeni, ya. Terus juga kalau pas panas-panas dimakan tuh enak, ya. Kayak cireng begitu ya, Mas. Nah, tapi kalau sudah dingin, wah kerasnya minta ampun seperti itu. Karena memang basic bahannya mungkin karena dari pati begitu ya, memang base-nya seperti itu. Nah, kurang lebih tidak sedikit orang yang terus akhirnya kepengen nyoba terus takutnya tuh bukan takut makannya, takut gorengnya. Diawali dari takut goreng, wah kok dadedor kok nek kejeblukan ya seperti itu. Nah, dari sini saya berpikir, piye yo gawe geblek ning orang jeblok, orang medeni gitu. Nah, eksperimen. Udah berkali-kali banyak gitu. Dari sisi tekniknya, tanpa merubah bahan bakunya. Dari sisi teknis saya coba eksperimen sendiri. Oke, akhirnya ketemu Mas. Oh iya, seperti ini. Tahun kedua itu saya bisa produksi yang tidak dar-der-dor, tapi masih hanya angka 8 Mas saat itu. Satu varian rasa. Kemudian berpikir lagi, oh ya, karena kalau bagi saya nih sekarang sih yang saya pikirkan, kita nggak bisa stand dengan dengan pemikiran kita aja. Tapi kita kan kalau mau usaha, kita lihat pasar kan, animo di pasar tuh kayak apa begitu. Terus apa yang sedang terjadi di luar sana begitu. Sehingga ya kita ikutin juga dong ritmenya. Kalau kita nggak ngikutin ritmenya ya sudah, kita akan begini aja begitu. Pikir saya seperti itu. Oke. Terus ya iseng-iseng. Karena kebanyakan geblek itu yang dipikirkan orang-orang, geblek iki panganan desa. Sing seneng wong tua-tua, sing ngerti wong tua-tua. Iya. Nah, kan kasihan itu nasib geblek kan, aku nggak rela. Kemudian saya pikir, apa sih anak-anak kecil pada nggak tahu geblek, masa sih gitu, masa sih hanya
anak yang berasal dari daerah Purworejo dan sekitarnya yang tahu begitu. Nah, saya coba ya itu padukan dengan berbagai varian. Terus ternyata setelah saya tes pasar, ini bisa diterima. Artinya dengan berbagai variasi seperti ini, harapan saya orang menjadi lebih terbuka dengan makanan tradisional dan tidak memandang sebelah mata dengan makanan tradisional. Betul. Atau berani mencoba, kenapa tidak begitu? Karena yang saya tangkap, kalau kita bergeraknya di situ aja, ya nanti hanya situ saja yang tahu produk kita, kan gitu, eman-eman. Sementara kapasitas dan kemampuan untuk produksi ada, tetapi ininya yang sebetulnya pasarnya luas mungkin ya, tapi menjangkaunya itu ke situ gimana sih, kan cuman arahnya cuma ke situ. Ya itu sih sedikit sharing aja. Saya pribadi, karena saya sudah merasakan, media sosial sangat besar pengaruhnya. Ya, karena banyak sekali sebetulnya media yang bisa kita sentuh untuk marketing. Nah, media sosial yang saya pakai cuman Instagram, saya nggak pakai Facebook, saya nggak pakai Google Ads, saya nggak pakai Shopee, saya nggak pakai GoFood itu, saya nggak pakai. Ya, saya baru betul-betul baru di sini. Ketika mungkin nemuin geblekangan di Shopee, itu berarti reseller saya yang memasarkan begitu dari mereka begitu. Suka tidak suka, kalau kita pengen promosi termurah itu sebenarnya dari internet, betul kan? Kalau dulu kita mungkin harus bikin repot-repot, bikin banner lah, bikin apa itu namanya, leaflet ya, brosur, sebarin ke sana-sana. Nah sekarang bikin aja secara bikin soft filenya aja satu, langsung di broadcast begitu, udah kemana-mana sendiri, jalan sendiri begitu. Nah jadi ya suka tidak suka ya memang zaman udah ganti, tuntutan pasarnya seperti itu. Nah kita butuh relasi untuk lebih kuat begitu, untuk jejaring lebih luas, untuk bisa itu yang saya rasa kenapa harus membangun kemitraan, karena kalau semuanya sendiri tidak akan bisa. Bagi saya seperti itu. Kemudian juga dengan supplier bahan baku, entah itu ketela, entah itu tepung, entah itu segala macam, saya rasa ini juga penting karena ini akan memudahkan semuanya. Kemudian satu lagi, kalau pengalaman saya sih, membina mitra itu juga dengan konsumen, itu penting. Jadi misalkan ada, saya pasti akan selalu tanyakan pada mereka yang beli produk melalui saya ya. Saya akan tanyakan gimana, minta reviewnya, rasanya gimana, terus minta masukannya. Terlepas itu mereka review positif atau review negatif, itu masukan yang harus saya terima begitu. Dan terus berkomunikasi ini juga bagian dari ini sih, saya rasa yang bisa kita lakukan untuk membangun kemitraan. Saya rasa itu. Kalau saya ya gimana ya, karena sudah kayak hafal aja ya yang jelas sesuai dengan standar baik kebersihan maupun juga
saya harus pastikan itu produknya fresh begitu. Karena kan geblek ini termasuk makanan yang tidak tahan lama begitu ya. Nah, jadi saya harus pastikan bahan baku yang saya pakai itu betul-betul fresh. Misalkan saya pakai ketela, ya ketelanya fresh begitu. Terus ketela yang bagus begitu. Kemudian kalau saya pakai kelapa juga kelapanya juga baru begitu. Jadi kelapa parut ya saya pastikan kelapa parutnya baru begitu. Jadi langsung diolah. Jadi kalau saya rasa untuk pemilihan bahan baku ya kita usahakan bahan baku yang baik, ya bukan diusahakan ya, harus bahan baku yang baik gitu. Ya saya sering membayangkan begini Mas Ibnu. Saya membayangkan bahwa kita lah yang akan mengkonsumsi makanan itu. Kalau ada kayak pertanggungjawaban gitu loh. Ya mereka nggak akan tahu ini mana proses kita bikin, ini apa aja begitu. Tetapi kayak kalau kita kan kepenginnya apa yang kita konsumsi itu sehat, aman, ya kita sajikan ya seperti itu. Standarnya yang seperti itu. Apalagi ada tanggung jawab di situ, ada nomor PIRT dan sebagainya ya. Itu yang perlu terus dijaga begitu. Kalau misalkan ada yang bahan baku yang mungkin misalkan tepung kok ternyata saya lihat bahannya sudah nggak bagus, ya saya akan kembalikan, saya tukar begitu. Ya yang pasti ya pastikan bahan bakunya bagus, pasti hasilnya bagus gitu. Ya, orang akan beli produk geblek ngangeni itu dengan tujuannya macam-macam. Ada yang untuk dirinya sendiri. Aku pengen coba gitu. Aku pengen karena untuk nostalgia, karena aku kangen dengan makanan tradisional ini. Tapi ada juga yang Mbak, aku boleh nggak aku dibikinin hampers geblek ini untuk temanku yang sakit gitu. Terus ada yang lagi, ini ada gini, saya mencoba menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Andai kata, pernah nggak Mbak, misalkan ada pertanyaan, pernah nggak Mbak ada yang kecewa dengan produk? Pernah, ada, terus saya ganti gitu. Masih ya, sama, hanya mungkin teknik-teknik khusus saya coba begitu biar nggak jeblok dan sebagainya. Tapi saya masih manual Mas, nggak ada teknologi khusus atau peralatan khusus. Bisa banget. Saya pede ya, bisa banget. Loh, harus pede, orang usaha harus pede dengan produknya. Kenapa kalau saya nggak yakin dengan usaha ini, jelas sudah sejak lama saya nggak akan teruskan. Kenapa saya bertahan dengan usaha ini dan bahkan inginnya terus karena saya melihat ada peluang bagus di situ. Geblek atau makanan tradisional lainnya itu saya sempat saya lakukan analisa SWOT, analisa SWOT saya lakukan untuk geblek. Saya bikin riset kecil-kecilan. Strength-nya apa, kekuatan geblek itu apa sih, ya, weakness-nya apa, kelemahan geblek itu apa, ya, opportunity-nya apa, peluang dari geblek itu apa, threat-nya apa, tantangan geblek itu apa. Saya list sampean, saya bikin gitu, karena saya pengen lihat betul-betul dari marginnya seperti apa dan seterusnya. Dan saya melihat bahwa satu hal yang perlu orang banyak tahu tentang makanan tradisional, dan mungkin sudah menjadi saatnya pemerintah daerah ini menyadari pentingnya makanan tradisional itu apa, bahwa makanan tradisional itu bagian dari national heritage loh, nggak mainan.
national heritage atau kewarisan budaya. Ini sebetulnya makanan tradisional atau hal-hal yang sifatnya khas seperti ini, nilai jual internasionalnya tinggi. Percaya deh. Bagi saya seperti itu. Hal-hal yang sifatnya yang dikenal orang bilang deson itu mereka nggak tahu, padahal itu jati diri kita di situ gitu. Mau gimana lagi gitu. Jati diri kita di situ. Itu kalau kita branding dengan bagus, bagus itu. Satu contoh penting itu di Kulon Progo deh. Kulon Progo itu karena mereka menyadari, pemerintah setempat menyadari bahwa geblek ini bagian dari kekhasan yang asli sana, Mbak. Mereka ingin semua bareng-bareng, gerakan bersama. Geblek ini di branding luar biasa. Jadi betul-betul khasnya. Apalagi sekarang bandara ada di sana. Waduh, keren banget itu nantinya. Kalau ditanya apakah punya prospek, menurut saya iya, peluang usaha yang luas dan menjanjikan iya, saya yakin iya. Magelang itu geblek itu terkenalnya di daerah Borobudur. Di daerah Borobudur malah banyak. Cuman sekarang ini sudah mulai nih pihak hotel ada yang minta kerjasama seperti itu. Nah itu kalau udah bisa sampai ke situ, nah tapi kan itu kan diawali dengan yang punya usaha dulu yang bergerak. Kalau enggak, yang enggak akan ngerti gitu. Usaha geblek, ya saya rasa ayo kita majukan usaha geblek kita masing-masing. Jadi harus semangat. Itu sih. Riau juga pernah Mas, Padang, Riau, Batam. Nggih. Keluar ya, kemarin ada yang DM itu, Mbak bisa nggak dikirim ke Malaysia gitu. Dicoba po piye. Kalau saya selama ini yang saya lakukan dengan vakum, di vakum. Jadi kayak ini Mas, kayak makanan frozen food, ada di vakum ini kan, macam ini saya kasih contohnya ya, terlihat rapat ya. Ini diambil udaranya. Iya, dibuat kedap udara ini akan sangat membantu untuk ketahanan dan keamanan panganan seperti itu. Dari ini dulu yang saya lakukan. Terus apa lagi ya? Dari packaging biar aman ya, yang basicnya dari vakum itu dulu. Hanya memang ini kalau saya di toko oleh-oleh ini dimasukkannya di kemasan di bagian frozen food gitu. Ada toko oleh-oleh di Solo ini yang ambil, ini juga demikian. Kemudian biar aman lagi, nanti juga tentunya dibantu dengan bubble wrap dan sebagainya. Nanti sehingga sampai di sana dipastikannya aman. Ya itu sih. Kan kayak kita minum teh ya Mas ya, kan gitu ya. Teh biasa, teh dalam kemasan, belinya di mana dan seterusnya. Nah ini kan mempengaruhi sekali. Gitu. Sama-sama kopi, tapi kalau kopi di angkringan, mungkin sama kopi kita bikin sendiri di rumah, sama kopi yang di Janji Jiwa, ini udah beda lagi. Seperti itu. Nah, saya yakin, nggak cuma geblek ini yang bisa, tapi semua produk lokal ini juga bisa. Semua produk